Mendoan memang nggak ada matinya ya, selalu sukses bikin pengen nyemil. Nah, kita masih bahas tempe, tapi yang ini lebih mendalam lagi. Kita kenalan sama para pembuat tempenya. Sebelum kita lahap, ada proses panjang di baliknya. Warisan kuliner Nusantara bernama tempe sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum tiba di piring Anda, ada proses panjang loh untuk membuat tempe. Mulai dari mencuci kedelai, memberi ragi, menggiling, hingga mencetaknya menjadi tempe. Kalideres di Jakarta Barat bisa dibilang gudangnya tempe. 1000 rumah di tempat ini membuat aneka olahan dari kedelai. Mulai dari tahu, oncom, dan tentu saja tempe. Bahan utama tempe adalah kedelai. Pembuatan tempe diawali dengan merendam kedelai selama 2 jam. Perendaman akan membuat kedelai mengembang dan lebih cepat matang ketika direbus. Kedelai kemudian direbus selama 3 jam atau hingga mendidih. Setelah direndam semalaman, kacang kedelai kemudian digiling dengan mesin agar kulit luar kedelai terkelupas dengan sempurna dan kedelai terbelah menjadi 2 bagian sama sisi. Seluruh kedelai harus habis dalam satu siklus produksi. Jadi, jangan sampai ada kedelai yang tersisa untuk produksi tempe selanjutnya, atau tempe akan menjadi rusak. Berbeda dengan tahu yang berasal dari Tiongkok, tempe adalah kreasi rakyat yang hidup dalam kesusahan akibat penjajahan Belanda. Kalau dulu tempe terbentuk secara tidak sengaja akibat ditempeli jamur, sekarang kedelai sengaja diberi ragi supaya berjamur. Tempe mulai dikenal di dunia internasional pada 1960-an dan Indonesia sudah menetapkan tempe sebagai warisan budaya nasional pada 2017 lalu. Pencetakan kedelai menjadi tempe tidak sulit kok pemirsa. Tempe tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang diinginkan, bisa dengan kotak kayu atau bisa juga dengan wadah plastik sesuai kebutuhan. Dalam beberapa hari, jamur yang memiliki nama ilmiah Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal dengan ragi tempe akan tumbuh dan kedelai pun akan memadat menjadi tempe. Bu, kalau sebetulnya tempe itu tuh harus di musim panas atau musim dingin. Sini kan sekarang lagi cuacanya lagi beberapa hari hujan, panas. Sebetulnya yang cocok untuk bikin tempe tuh cuacanya lagi panas atau hujan sebetulnya, Bu? Sebenarnya cocoknya mah di musim panas. Kalau musim hujan ya kita harus tambahin raginya lagi. Kalau misalnya musim dingin itu tempe udah jadi. Kenapa itu, Bu? Kalau misalnya musim di tempe dingin itu dia nggak bakalan meragi, raginya nggak bakalan menjamur kayak gitu, nggak bakalan jadi kalau di musim dingin. Berarti harus tambah raginya ya? Misalkan Bu, dengan ragi jumlahnya yang sama. Kalau musim panas 2 hari. Kalau musim dingin atau lagi musim hujan? Atau tambah lagi. Kalau nggak ditambah misalkan butuh berapa hari? Atau bisa nambah hari lagi. Berapa hari biasanya? Nggak bakalan jadi juga, bisa jadi tuh. Malah bisa sampai nggak jadi? Nggak bakalan jadi kalau nggak ditambah lagi. Meski masih mengolah 1 ton kedelai menjadi tempe setiap produksi, jumlah hari kerja para produsen tempe berkurang drastis selama pandemi. Jika sebelumnya mereka dapat 5 kali memproduksi tempe dalam 1 minggu, saat ini 2 hingga 3 kali saja. Sekarang, yuk kita intip olahan kedelai yang lain, tempe mendoan. Kedelai yang digunakan untuk membuat tempe mendoan sama dengan tempe biasa. Begitu juga dengan raginya. Yang membedakan adalah proses meletakkan kedelai yang setiap lapis. Wah, kayak bikin kue lapis ya. Nah, tempenya sudah jadi deh. Tempe dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran. Tapi biasanya antara Rp5.000 hingga Rp15.000. Nah, ternyata sebelum sampai ke meja makan, ada perjalanan panjang yang harus dilakukan selama berhari-hari. Rial Fernando, Dwi Agung, Jakarta.